warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang budidaya ikan lele. Sebelumnya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Paula Sinaga, nomor absen 15. Kenalkan, nama saya Luki Rahma Aulia, nomor absen 19. Nama saya Nagila Putri Yunianti, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Mas Hadi Ejina, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Rizky Arifina Balita, nomor absen 27. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain lele, gurami, nila, emas, pating, dan jenis lainnya. Ikan-ikan tersebut dapat dibedakan berdasarkan morfologinya. Morfologi ikan sangat berhubungan dengan habitat ikan tersebut. Pengenalan struktur tubuh ikan, yaitu bentuk tubuh ikan sebagai ciri-ciri yang mudah dilihat dan diingat. Bentar. Ikan lele. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti telaga, waduk, rawa, dan sawah yang tergenang air. Selanjutnya tujuan budidaya ikan lele. Yang pertama untuk dapat melakukan pemenuhan terhadap segala macam bentuk sumber kebutuhan gizi. Lalu yang kedua untuk mendapat menjadi sumber ekonomi bagi pelaku budidaya. Lalu yang ketiga tujuannya untuk mendapatkan untuk sebagai tempat melakukan rekreasi, bisa sambil belajar atau bermain. Lalu yang keempat untuk melakukan bantuan di dalam melakukan penyediaan terhadap seluruh stok maupun pasokan dari ikan bagi seluruh masyarakat. Yang keempat untuk menjadikan sebuah kegiatan usaha yang mendapatkan keuntungan besar bagi masyarakat dengan modal yang terbilang kecil. Lalu manfaatnya sebagai sumber pendapatan tambahan. Jadi bisa untuk selingan pebisnis ikan, menjadi selingan bisnis ikan konsumsi lele tersebut. Lalu bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi karena gizi hewaninya yang sangat baik. Manfaatnya lagi untuk permintaan pasar yang tidak pernah berkurang. Jadi untuk memasok ke pasar-pasar tersebut. Lalu perawatan budidaya ikan konsumsi lele itu kan terbilang mudah. Jadi tidak membutuhkan perawatan khusus. Jadi membutuhkan lahan yang tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Jadi sangat mudah untuk dijadikan sebagai bisnis. Lalu bisnisnya ya sederhana, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan, bisa untuk sambilan. Lalu memiliki harga jual yang menguntungkan. Karakteristik pada ikan lele sendiri bermacam-macam. Ikan lele sendiri kan merupakan jenis ikan tawar yang memiliki tubuh licin, pipi memanjang, berwarna gelap, dan memiliki kumis yang mencuat pada bagian mulutnya. Jenis-jenis ikan lele sendiri itu cukup banyak di Indonesia. Lele diternakan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakatnya itu beda-beda tergantung permintaan dari pasar. Ada beberapa. Yang pertama lele lokal, lele bumbu, lele sangkuriang, lele python, lele piton, lele masamo, dan lele mutiara. Kandungan dan manfaat ikan lele yaitu omega 3, omega 6, vitamin B, vitamin D, protein, kalsium, magnesium, zat besi, dan juga memiliki kalori yang rendah. Selain terdapat manfaat protein yang banyak, lele juga memiliki manfaat sebagai sumber protein, pembentukan tulang dan gigi baik untuk jantung dan otak, dan melindungi sistem saraf. Aneka olahan ikan lele selain digoreng, lele juga dapat
dijadikan menjadi makanan mangut lele, pepes lele, lele kremes, dan juga masih banyak lagi. Untuk teknik budidaya ikan lele, yang pertama, persiapkan kolam lele. Yang kedua, penambahan plankton. Hal pertama sebelum memulai bisnis budidaya atau ternak lele adalah menyediakan kolam. Sebelum menebar benih lele ke dalam kolam, karena Anda harus menunggu proses pembentukan lumut dan fitoplankton yang dapat menetralkan air kolam agar tidak mudah keruh. Yang kedua, itu penebaran benih. Yang pertama, pilihlah benih unggul. Yang kedua, pisahkan lele ukuran besar dan kecil. Yang ketiga, perhatikan proses penebaran benih. Dan yang ketiga, masa budidaya. Masa budidaya ini, yang pertama penyertiran. Untuk penyertiran ada waktu penyertirannya 3 tahap. Yang pertama, pada saat lele berumur 15-20 hari. Yang kedua, pada saat lele berumur 30-35 hari. Dan yang ketiga, pada saat lele berumur 60-65 hari. Dan yang kedua, prosedur penyertiran ikan lele. Buang sebagian air kolam, kemudian ikan dijaring dan dimasukkan ke bak sortir. Yang ketiga, perhatikan kedalaman kolam. Air pada kolam akan berkurang karena proses penguapan, sehingga Anda harus rutin menambahkan air ke dalam posisi normal. Dan yang keempat, perhatikan pakan lele. Berdasarkan kandungannya, proteinnya akan dibagi menjadi 3 kelompok. Pakan awal atau pakan benih. Protein tinggi 38-40%. Pakan masa pertumbuhan, protein sedang 30-33%. Pakan air masa pertumbuhan, protein rendah, kurang dari 30%. Perkembangbiakan ikan lele sendiri dimulai dari usia 6-8 bulan dengan ukuran tubuh 100 gram. Sedangkan lele jumbo pada umur tersebut bobotnya dapat mencapai 200-300 gram. Semakin tua umurnya dan semakin besar ukurannya, maka jumlah telur yang dihasilkan akan semakin banyak. Perbedaan lele jantan dan lele betina. Lele jantan itu perutnya ramping, tulang kepalanya lebih memipih, terus warnanya lebih gelap. Terus kalau yang betina itu tulang kepalanya agak cembung, terus gerakannya lambat, dan warna badannya itu lebih cerah. Kira-kira kalau lihat lelenya langsung bisa membedakan ya? Jadi? Nama saya Devita Mariana Sehan, absen 13. Saya mau memberi pertanyaan satu saja. Saya kan punya lele, tetangga juga punya lele. Lah itu kan saya kan ngimunnya di kolam, terus tangga saya kan ngimunnya di sapi tank. Sapi tank. Iya. Sapi tank. Lah itu kan lelenya ada enak 3 slot sapi tank. Ning setiap sapi tank gue enak 3 lele. Lah terus iku kan lele kan misalnya wis 3 bulan itu gede banget. Besar. Lah itu kan apakah menurutmu kan layak dikonsumsi atau tidak? Soalnya tetangga di mana aku kan bingung. Maksudnya tahu sapi tank tahu kan? Nah. Oh, jadi gini kan medianya orang itu kan beda-beda. Terus lahan orang kan nggak tahu kan, kita kan nggak bisa mematok. Kamu punya lele juga harus punya lahan kan nggak tahu. Jadi mungkin punya lahannya di sapi tank. Terus kan kalau mau diolah kan ya pasti mereka punya caranya biar nggak bau atau biar nggak kebayang atau di mana. Jadi ya. Ini jangan membayangkan ya. Ya bisa. Otomatis langsung membayangkan, Miss. Ya harusnya bisa. Soalnya yang masih gini-gini kan ternyata yang belum paham mungkin ya. Sapi tank tahu enggak? Nah. Ada lele di sapi tank. Ya harusnya bisa, soalnya pasti diolah dengan baik. Nah, oke. Bagaimana, Devita? Menurutmu kan mungkin ada 3 slot sapi tank gitu. Lah menurutmu sing sapi tank lele sing cepat besarnya ning sapi tank sing lagi metu ket plung kuwi apa sing kedua apa sing ketiga? Sing paling gede. Oh, ini mendetail sekali ya dia. Kamu sudah pernah ke situ? Sudah, bukan tetangga saya. Oh, sudah tanya langsung interview. Ya, kan sudah tanya. Kan aku nggak tahu. Kalau menurut kalian nanti setelah ini nanti tanya Devita sekarang. Mungkin yang terakhir karena lebih
pertumbuhannya yang terakhir. Oke. It's okay, tapi ini untuk kan ini sudah interview ya kalau Devita. Nah, coba kalau menurut Devita gimana menurut setelah kamu interview? Besar yang mana? Besar yang pertama baru plung. Detail loh sampai. Soalnya kan makanan di lele di sapi tank Yeah. itu dari itu buah. Kotoran jadi ya. langsung dimaem, terus yang di bagian yang ketiga itu setelah kesatu Demi sudah enak makan nanti siang ya. Sudah hanya sisa-sisa Bu, jadi lebih cepat besar yang pertama kalau dengan saya itu. Nah Oke. itu saya yang masih bingung itu kayak kenapa dimakan toh, udah perasaan makanannya itu kan Oke. gitu Dev, kan pasti kan kayak kita, misal kita makan makanan yang kotor, kan jajar kotor kan pasti diolah sama tubuh juga, mungkin sama juga kayak lele, dia mungkin memang makan yang gitu, kayak misal ayam yang di KFC atau misal kita beli di pasar itu kan kita nggak tahu dia makannya apa, siapa tahu dia makan nya sendiri kan nggak ada yang tahu, jadi mungkin kan diolah dengan baik, jadi ya good ya. Oke, good question and good answer. Ini Sekian dari kelompok kami. Kompak-kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.